Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadilah dan PM 2578214 dari kelas dari I2D. Di sini saya membuat video hands-on tentang Cisco Packet Tracer, yaitu tentang tentang configure initial switch setting. Nah, di sini kita itu tentang tujuannya tentang kita memverifikasi the default switch konfigurasi, memverifikasi dasar-dasar switch, yang kedua mengkonfigurasi basic switch, misalnya konfigurasi MOT depender ya tentang peringatan, men-save file to environment, misalnya mengkonfigurasi yang dasar yang kedua. Nah, di sini kita akan mengikuti instruksinya sesuai yang ditunjukkan di sini ya. Nah, di sini untuk yang part pertama ini part 1 enter prevalent switch, yaitu tentang kita klik S1 ini. Nah, yang pertama aduh yang pertama kita setting masuk ke CLI nya dan masuk ke CLI ini yang S1 nya ini. S1 ini kalau kita ketik enable notif the front change the service. Nah, di sini kita masuk ke exit prevalent exit modenya. Nah, ini sudah masuk karena udah ganti pagar nih tandanya. Lalu yang kedua, examine the current switch configuration. Nah, di sini kita ini copy. Nah, kita masukkan perintah ini, enter the question. How many fast Ethernet interface doesn't the switch have? Nah, di sini berapa fast Ethernet interface yang dipunyai switchnya? Ada berapa nih? Ada 24 ya, fast Ethernetnya ada 24. Lalu gigabit Ethernetnya ada berapa? Gigabitnya ada di sini ada 2 gigabitnya. Lalu which command will display content on random access memory? Which command will display? Why the switch respond with startup config depression? Aduh. Which command will display nvram? Nvram-nya configure hostname-nya namanya switch. Current configuration terus SPRAM. Ini kan current konfigurasinya with the response with startup if not present. Startup. Nah, lalu yang kedua di sini create a basic switch configuration. Nah, kita memberi nama pada switchnya. Di sini kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Masuk ke konfigurasi terminalnya, kita memberi nama hostname switchnya itu dengan nama S1 ya. Nah, ini ini sudah berganti nih. Sudah berganti jadi S1. Lalu kita exit. Kita keluar. Nah, lalu kita secure access the console line. Nah, kita mengamankan pada konsol lainnya. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Konfigurasi terminalnya kita men-setting yang ada yang di line konsol 0-nya ini. Lalu kita memberi passwordnya. Let me in. Memberi passwordnya yang di line konsol 0. Beri passwordnya let me in. Lalu kita login. Kita exit lagi. What is login command required?
why is the login command record. Nah ini login ini dibutuhin ini karena supaya kita nggak sembarang orang yang bisa masukkan kita, supaya bisa menerapkan ini passwordnya ini. Waduh, apa tuh? Nah ini passwordnya ini saya mengamankan supaya tidak sembarang orang yang bisa mengkonfigurasinya. Ini cuma hanya yang tahu passwordnya aja yang bisa mengkonfigurasinya. Cuman enggak nih. Nah ini sudah, kita login exit, lalu verifikasi that control access is secure. Kita memverifikasinya, kita sudah exit. Coba kita exit. Passwordnya let me in. Nah sudah berhasil. Enable. Aduh, exit terminal. Nah kita sudah memverifikasi, sudah berhasil ya. Nah tadi kita masukkan password, berhasil, langsung berpindah nih ke exit mode biasa. Langsung kita masuk ke privilege exit mode lagi. Set the enable password to Cisco. Nah kita masuk enable config terminal. Nah kita masukkan enable password ini, langsung exit. Nah kita exit lagi, kita ada dua password. Masukkan password Cisco nya ini nih. Berarti yang pertama tadi let me in. Nah berhasil. Jadi kita mengkonversi dua password ya. Yang pertama password yang di encrypt tadi. Nah ini password yang pertama tadi ini let me in. Yang kedua kita masukkan juga password yang ini, Cisco inilah bacanya. Kita habis enter again. Nah ini udah password, success verification, udah berhasil. The first command password line enter console line and the command access privilege mode. Nah kita masuk ke privilege mode lagi. Waduh, mana tadi passwordnya? Nah sudah masuk, kita masuk ke privilege mode, config. Nah tadi step 5. Nah step 5 kita verifikasi konfigurasi by XML ini. Wih, jadi exit dulu ini. Nah di sini kita show running building configuration. Konfigurasi ini delete, nama hostname-nya ini, enable passwordnya kita yang tadi ini nih, ini kan sebelumnya belum ada. Nah ini passwordnya untuk yang line console 0 nya, let me in. Nah, lalu di sini kita enable secret configuration encrypt password to secure access privilege mode. Nah kita yang di privilege mode nya kita mengencrypt passwordnya, yaitu get a secret password. Masukin ini, kita konfigurasi terminal, enable secretnya ini, kita copy dan ada nggak kesalahan takutnya pas ngetik passwordnya. Kita exit. Nah kita exit, lalu verifikasi enter the show running config command again. Nah kita di sini langsung aja show running config lagi.
building configuration, no save password encryption, belum ada yang disimpan. Enable secret. Nah, enable secret passwordnya tadi ini nih, udah ada, kita masukin tadi. Nah, kita keluar, buat display secret password. Display passwordnya apa nih, bacanya gimana nih. Nah, kayak ginilah. Lalu why is enable secret password display different from what we configuration. Nah, ini kan kita men-encrypt, jadinya di encrypt tuh nggak tahu pasti apa yang dikeluarin, kan cuma kita yang tahu. Ini buat ngecoh. You can abuse running password as show run. Nah, kita bisa show run, perintah pendeknya. Nah, sama aja kayak tadi itu. Lalu encrypt the enable dan console password. Nah, kita encrypt. Kita passwordnya kita encrypt. Nah, udah. If you configure any more password on the suite, will they be set in the configuration file as plain text or in encrypt form? Explain. Nah, tadi kita ini sudah mengkonfigurasi encryptnya. Nah, ini bukan sebagai plain text lagi. Coba disorot. Nah, nih bukan sebagai teks biasa lagi, tapi udah di encrypt, disembunyikan supaya gak ada yang tahu, tapi kita supaya harus ingat sih ini. Lalu kita memberi mode banner ini, memberi konfigurasi kesalahan, configure a message of the day. Kita memberi message kesalahan, konfigurasi terminal. Nah, kita memberikan message kesalahan, kita copy aja dan nggak ada yang typo nanti. Nah, kita exit. Exit. When will this banner be displayed? Why should I fit how to make dimmer? Nah, kapan ini displaynya itu ditampilin? Ketika kita ada lakukan kesalahan itu biasanya. Will every switch have a method banner? Why should every have a method mode banner? Why should seharusnya? Nah, ini supaya ada method banner ini, supaya kita tahu nih, supaya kita pas ada kesalahan tuh ada keluaran namanya apa, kesalahannya apa. Check and verification. Nah, coba kita exit. Apa tadi passwordnya, mana Cisco. Get secret enable. Tadi encrypt passwordnya mana sih? Kalau bukan Cisco tadi, let me in Cisco. Nah, ini nih, kita udah ganti ini deh berarti. Nah, aduh, wah.
new enable secret password. Encrypt and enable tadi udah, benar kesalahannya udah tadi. Nah, di sini kita save and verify configuration file to the RAM. Nah, kita men-save dan verifikasi apa itu tentang savean kita, tentang konfigurasi kita save, kita simpan semua. Supaya kita simpan konfigurasi kita yang ini. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Oke. What is sorted above version the running command. Send the setup configuration file. Add the change the enter account in the file. What is the shortest upload version of the copy running started comment. Ya, ini perintah tadi itu yang buat apa, menyimpan dan mengkonfigurasi, menyimpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan tadi enaknya. Lalu ini par switch kedua. Nah, ini udah berhasil, kita cek dulu nih, udah 50%. Nah, ini sudah berhasil, kita 50%. Untuk cara yang switch kedua sama aja kayak yang switch pertama tadi. Sama aja kayak yang pertama tadi itu. Enable running config tadi udah, kita config yang kedua nih. Kita memberi nama hostname nya S2. Oh alah, konfigurasi terminal hostname S2. Aduh. Nah, kita udah hostname S2. Lalu kita masuk ke line console-nya ini. Kita nggak perlu exit ya, supaya langsung cepet gitu. Mendingan kita masuk di yang config ini. Kita lagi mengkonfig. Nah, ini config ini. Password. Ini lagi exit. Lalu setelahnya exit the default mode. Kita exit default mode, exit lagi, kita masuk, exit lagi ding, exit. Nah, ini passwordnya let me in tadi kita masukin. Nah, berhasil. Nah, go the password, kita enable konfigurasi terminal. Enable. Aduh, ini copy aja nih, takut ada kesalahan lagi. Ketik. Nah, kita udah masukkan enable passwordnya, config exit. So run. Kalau kita mengkonfigurasi encrypt passwordnya buat mengamankan akses privilege mode, privilege access mode-nya, kita konfigurasi terminal lagi.
enable secret atau secret passwordnya. Setelah itu dan sauran, lalu kita masukkan juga untuk service password encryptionnya lagi. Ini tuh banyak untuk encrypt, untuk enable dan console passwordnya. Lalu kita memasang bannernya. Apa yang kurang? Startup config. Nah, aduh. Nah, ini kita sudah men-settingnya udah semua tadi. Kita tinggal save ya. Nah, kita save konfigan kita. Nah, udah. Di sini juga 100% udah semua nih. Kita cek Rasul. Nah, kita sudah masang banner, kita login password. Kita login, pakai password, enable passwordnya, enable secret passwordnya, memberi nama hostname. Kita secret password encryptionnya, kita men-save settingan konfigurasi yang kita ubah tadi itu udah berhasil. Udah konfigurasi ini udah tentang ini semua. Mungkin untuk yang bagian tentang konfigurasi inner switch setting ini mungkin cukup sampai sini. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.